Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Saskia Eka Ramadila dengan NIM 43225136 dari kelas SIP 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data surveillance kesehatan kerja di PTX tahun 2018. Analisis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara faktor risiko di tempat kerja dengan kondisi kesehatan pekerja. Fokus analisis ini adalah hubungan antara kebiasaan merokok terhadap gangguan pernafasan serta paparan kebisingan terhadap gangguan pendengaran. Data yang digunakan berasal dari 3 orang pekerja dengan karakteristik yang berbeda-beda. Di tabel ini terdapat 3 pekerja yaitu Isham Haslul F, Panji Asmoro, dan Sumaji. Pada pekerja pertama yaitu Isham, memiliki kebiasaan merokok sebanyak 4 batang per hari dan tidak mengalami keluhan pernafasan. Bekerja pada tingkat kebisingan 85 desibel dan hasil audiometrinya normal. Pekerja kedua yaitu Panji, merokok sebanyak 12 batang per hari, mengalami keluhan sesak nafas dengan tingkat kebisingan 85 desibel dan hasil audiometrinya masih normal. Sedangkan pekerja ketiga yaitu Sumadi memiliki konsumsi rokok paling tinggi yaitu 24 batang per hari, mengalami sesak berat, terpapar kebisingan 90 desibel, dan mengalami gangguan pendengaran. Dari data awal ini terlihat adanya perbedaan kondisi kesehatan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Di diagram pertama terlihat bahwa semakin tinggi jumlah konsumsi rokok, maka keluhan pernafasan juga semakin meningkat. Pekerja yang mengonsumsi 4 batang per hari tidak mengalami keluhan, sedangkan pekerja yang mengonsumsi 12 batang per hari mengalami sesak, dan pekerja yang mengonsumsi 24 batang per hari mengalami sesak yang lebih berat. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara kebiasaan merokok dan gangguan pernafasan. Selanjutnya, pada diagram kedua terlihat bahwa pekerja yang terpapar kebisingan 85 desibel masih memiliki hasil audiometri normal. Namun, pekerja yang terpapar kebisingan 90 desibel mengalami gangguan pendengaran. Artinya, paparan kebisingan yang melebihi nilai ambang batas yaitu sebesar 85 desibel berpotensi meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 2 temuan. Pertama, semakin tinggi konsumsi rokok, semakin besar risiko terjadinya gangguan pernafasan. Hal ini terlihat dari pekerja yang mengonsumsi 12 hingga 24 batang rokok per hari yang menunjukkan adanya keluhan pernafasan. Sementara itu, pekerja dengan konsumsi rokok yang lebih rendah tidak mengalami keluhan. Temuan kedua adalah hubungan antara kebisingan dan gangguan pendengaran. Pekerja yang terpapar kebisingan 90 desibel mengalami gangguan pendengaran, sedangkan pekerja dengan paparan 85 desibel masih dalam kondisi normal. Temuan menarik dari analisis ini adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja dengan konsumsi rokok tertinggi yaitu 24 batang per hari mengalami gangguan pernafasan paling berat. Kedua, pekerja dengan konsumsi rokok rendah yaitu 4 batang per hari tidak mengalami gangguan pernafasan maupun gangguan pendengaran. Dan yang ketiga, gangguan pendengaran hanya ditemukan pada pekerja yang terpapar kebisingan sebesar 90 desibel. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengendalian risiko sejak dini sebelum menimbulkan dampak kesehatan yang lebih serius. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Untuk mengendalikan gangguan pernafasan, perusahaan dapat menetapkan kawasan tanpa rokok di area kerja. Selain itu, perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga rutin dan melakukan pemeriksaan fungsi paru secara berkala. Selanjutnya, untuk mengendalikan gangguan pendengaran, perusahaan dapat memasang peredam suara pada mesin atau area kerja yang bising. Perusahaan juga dapat menerapkan rotasi kerja, mewajibkan penggunaan earplug atau earmuff, serta melakukan pemeriksaan audiometri secara berkala. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, risiko penyakit akibat kerja dapat diminimalkan dan kesehatan pekerja dapat lebih terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis data surveillance kesehatan kerja di PTX Surabaya tahun 2018. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen beserta teman-teman sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.